tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Yang menyaksikan pujian pagi hari ini secara online, kita bersama-sama boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Bersyukur atas kemurahan-Nya. Sebab di atas segala ucapan syukur itu Tuhan tambahkan sukacita bagi kita. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersukacita bagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari sorakan ke kiri dulu bersama-sama. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi bersama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit sama sekalipun, kalau ada ucapan syukur keluar dari mulut bibir kita, Tuhan pasti tambahkan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Kita mau memuji Tuhan lebih dari Dia, lebih dari segalanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan
Haleluya. Satu hati kami nyatakan, amin, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, amin, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Katakan bersama-sama bagi Dia, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, amin, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Sama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hati kami boleh penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan, itu karena kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Besar setiamu bagi kami Tuhan Yesus. Hosana Adonai my Lord. Haleluya Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu selain kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Dari awal kita angkat pujian ini, katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku, amin. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, amin, amin, dan kemuliaan. Mari kita bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh-Mu, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh-Mu, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari bawa korban syukurmu bagi Tuhan Yesus. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Dia lewat pujianmu. Yesus, Yesus, Yesus Allah kami. Engkau yang perkasa dalam hidup kami. Engkau yang mulia, Engkau yang ajaib. Yesus, Yesus. Lebih lagi bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Engkau yang layak disembah, Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya.
pujian kami pagi hari ini Tuhan. Engkaulah fokus penyembahan kami pagi hari ini. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Jesus. Rasakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan pagi hari. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua,
Dan yang ketiga, karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, "Jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama." Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, "Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh." Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus, kami mau diteguhkan lewat pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih Roh Kudus untuk hari yang indah, waktu yang indah bersama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di mana kami melakukan ibadah demi ibadah. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, baik kami yang di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan, baik kami yang berada di jalan, yang sedang mengendarai kendaraan, baik kami yang berada di kantor sedang bekerja, maupun di mana kami berada, sekalipun kami berada di rumah sakit, kami tetap
beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, sebagai umat percaya yang selalu dekat akan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi yang indah ini. Berkata-katalah atas kami, untuk kami terus boleh berdekatan dengan Engkau, berhubungan lekat dengan Engkau ya Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana saat-saat ini adalah saat-saat yang begitu menakutkan, yang begitu mengkhawatirkan bagi semua umat di dunia ini. Setiap umat rasa khawatir di dalam menghadapi COVID-19. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun masalah boleh terjadi, tapi kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus belajar di dalam kasih dan anugerah-Nya. Ada hal positif yang kita akan dapat dari kejadian COVID-19 ini, di mana kita yang hari-hari ini tidak mempunyai waktu untuk keluarga, kita tidak punya waktu untuk berdoa. Saat ini kita diminta sama Tuhan untuk bersekutu selalu dengan Tuhan dimanapun kita berada, dan kita boleh kuat di dalam kasih dan anugerah-Nya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Di saat-saat pandemi COVID-19 ini, begitu banyak orang yang kehilangan dalam pekerjaan, banyak perusahaan yang tutup, banyak ekonomi yang lesu, dan banyak juga yang meninggal karena sakit COVID-19. Hari ini saya akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai topik firman-Nya, ayo bekerja untuk Tuhan. Bacaan nats firman Tuhan hari ini kita akan baca di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya rasa Bapak Ibu harus baca di rumah. Nanti saya akan mengambil satu hal yang positif dari ayat ini. Kita akan belajar bahwa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Karena itu dari ayat firman Tuhan ini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ini Tuhan Yesus menganalogikan kerajaan surga sama seperti kebun anggur, di mana Tuhan perlu banyak pekerja-pekerjanya di kebun anggur. Tuhan mau kita belajar dan terus bekerja untuk Tuhan. Saat-saat ini begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia selalu mencari kita di saat-saat kita membutuhkannya. Karena itu Dia sebagai pemilik kebun anggur terus dan terus mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya itu, agar tetap dirawat dengan baik sehingga dapat menghasilkan buah pada waktunya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini. Satu adalah orang percaya wajib untuk bekerja. Seperti firman Tuhan katakan, bagi pekerjaan pelayanan, sampai saat ini Tuhan Yesus terus mencari yang mau bekerja, yang mau bekerja di kebun anggurnya. Dia tidak ingin setiap kita hanya menjadi penonton. Dia tidak mau kita nganggur, tetapi kita mau Tuhan terus melibatkan kita di dalam pekerjaan pelayanannya, terus bekerja di kebun anggurnya. Jadi seorang pelayan Tuhan harus tekun di dalam pelayanan, bukan hanya saat-saat tertentu tergantung mood, bukan. Tuhan mau kita terus bergerak dan berjalan sesuai yang Tuhan inginkan. Kita akan baca di Mazmur, di Matius 20 ayat 1 sampai ke 7. Matius 20 ayat 1 sampai ke 7. Mohon bantu dari multimedia. Oke. Saya akan bacakan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang
pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jika kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang menganggur di pasar. Ayat berikutnya. Ayat yang keempat. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dari ayat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencari pekerja-pekerjanya, dan Dia terus setia mencari siapa pekerja-pekerja yang layak di kebun anggurnya. Baik yang dari pagi jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5 sore. Tuhan terus cari. Tuhan mau kita menjadi pekerjanya di kebun anggurnya. Amin. Yang kedua, kita orang percaya wajib bekerja bagi kerajaannya. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka Tuhan katakan kita harus menjadi saksi, jadi terang Kristus dulu dimanapun kita berada. Maka semua itu Tuhan akan tambahkan buat kita. Amin. Kita percaya ayat ini menjadi rema di dalam hidup kita, dan kita boleh kuat di dalam kasih dan anugerahnya. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan contoh teladan buat kita. Tuhan Yesus terus bekerja sampai sekarang melalui kita, setiap kita. Tetapi Ia berkata, ayat yang Yohanes 5 ayat 17 katakan, tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun akan bekerja, kata Tuhan. Ini contoh teladan Tuhan bagi kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jangan banyak yang nganggur. Sekalipun PHK terjadi, Tuhan mau kita bekerja. Kebun anggur Tuhan butuh pekerja-pekerja Tuhan. Kebun anggur Tuhan butuh pekerja-pekerja yang handal di masa era Pentakosta yang ketiga ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti akan isi hatinya Tuhan. Kita terus boleh bekerja dan bekerja selagi masih ada kesempatan. Amin. Yohanes 9 ayat 4 katakan. Yohanes 9 ayat 4 katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Berarti selagi masih ada kesempatan, kita harus bekerja. Baik kita sehat, sakit, tua, muda, ambil kesempatan, bekerja di ladangnya Tuhan. Kebun anggur Tuhan siap untuk dituai. Amin. Kita percaya hal ini membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, setiap pekerjaan ada upahnya, kata Tuhan. Dahsyat Tuhan kita, Allah yang penuh akan kasih. Tuhan berkata, upah ditentukan oleh Tuhan sendiri. 1 Korintus 3 ayat 8 katakan, firman Tuhan berkata, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dahsyat bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan yang menentukan upah.
dan Tuhan sendiri yang akan memberikan upah buat kita. Upah itu sesuai dengan hikmatnya Tuhan. Tuhan mau. Efesus 4 ayat 7 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut karunia pemberian daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Ini anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan. Seringkali kita yang tidak pernah untuk mengkaryakan apa yang Tuhan beri untuk kita. Yang ketiga, upah Allah pertimbangkan sebagai hak kita, bukan hadiah atau persenan. Hak sebagai pekerja itu upah, kata Tuhan. Roma 4 ayat 4 katakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkanlah sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Dahsyat. Tuhan pun katakan, orang yang bekerja pasti dapat hak upah. Bagaimana kalau kita yang gak bekerja? Tuhan pun berkata, jangan dikasih makan sesuai firman Tuhan. Ayat yang berikutnya saya akan sampaikan juga bahwa setiap pekerja ada upah. Upah apa sebagai pekerja? Damai sejahtera berkelimpahan dan umur panjang Tuhan sediakan buat kita. Begitu dahsyat janji Tuhan buat kita. Mazmur 37 ayat yang ke-25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Dahsyat janji Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Ini upah kita, upah masa tua kita nanti, bahwa kita akan melihat anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Amin. Dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan atas kita semua. Karena itu saudara-saudaraku sekasih, berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, seperti yang tadi saya sampaikan. Inilah janji firman Tuhan yang kita harus lakukan. Yang ketiga, kita akan belajar dalam memberi upah. Tuhan kita begitu besar kasihnya buat kita, bahwa anugerahnya lebih besar daripada jerih lelah kita. Upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia. Ketidaksetiaan kita dapat membatalkan upah yang Tuhan telah sediakan. Makanya Tuhan mau kita sebagai orang percaya tetap setia di dalam kasih-Nya. Amin. Sekalipun godaan, cobaan, sakit, penyakit, COVID pun ada, tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Sebagai sumber berkat, sanggup dan sangat senang memberkati agar setiap kita senantiasa berkecukupan. Bahkan berkelebihan dalam segala hal, kata Tuhan. Namun upah berkat tersebut disediakan bagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 8 katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan telah berkelimpahan di dalam segala kebajikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca lagi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dahsyat janji Tuhan kita dalam memberi upah kepada anak-anaknya yang bekerja. Saya mau mengundang semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, terus bekerja di ladangnya Tuhan. Sekalipun masalah boleh terjadi, kita terkena PSBB, tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja bukan hanya di gereja, bekerja bukan hanya di tempat gereja, tapi bekerja di mana kita ditempatkan oleh Tuhan untuk kita menjadi saksinya Kristus. Amin. Apapun yang kita lakukan semuanya bagi Tuhan. Saat kita mengendarai kendaraan,
kita terus bekerja di dalam doa. Di saat kita di rumah, kita bekerja sebagai imam kalau kita jadi bapak atau bapak-bapak yang sudah punya anak. Kalau kita jadi ibu, jadilah ibu sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Untuk mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Terus dan terus didik anak-anak kita di dalam kasih dan anugerahnya. Kita boleh kuat di dalam kasihnya Tuhan. Sehingga saatnya kita akan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Saya percaya 3 hal ini akan membuat kita berbahagia nantinya. Tapi yang keempat yang kita harus waspadai. Terkadang pekerjaan pelayanan kita rusak dengan sesuatu hal. Karena ada hal yang membuat kita lupa diri. Kita bersungut-sungut. Seperti Matius 20 ayat 11 katakan. Multimedia boleh tampilkan Matius 20 ayat yang ke-11. Matius 20 ayat yang ke-11. Kita akan tunggu sampai multimedia menampilkan ayat firman Tuhan. Nah, ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Mengapa dia bersungut-sungut? Karena dia merasa bekerja lebih awal. Saya bekerja dari 6 pagi sampai 6 sore tapi upah saya 1 dinar. Tapi yang bekerja dari jam 5 sore cuma 1 jam, upahnya tetap 1 dinar. Inilah seringkali kita belajar akan hal ini di dalam kehidupan. Upah yang tidak pernah kita sadari bahwa kasih Tuhan begitu besar. Kita beranggapan kita bergereja sudah paling dulu, semuanya saya duluan, semuanya saya senior, tetapi ternyata upahnya sama Bapak Ibu. Baik yang terdahulu maupun yang kemudian upahnya sama. Itulah yang kita harus pelajari. Bukan menjadi sungut-sungut karena kita lebih senior, kita lebih sungut-sungut karena semua karena semua saya. Itu tidak baik. Tuhan katakan kita terus harus belajar merendahkan diri. Yang kedua, hal yang membuat pelayanan kita rusak, membanggakan diri atau kesombongan. Matius 20 ayat 12 katakan, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas dari terik matahari. Inilah sesuatu yang gak baik. Semua karena beranggapan sayalah segalanya. Kalau sifat aku dan kesombongan ini sudah ada, sia-sialah pelayanan kita. Sia-sialah kita mengikut Tuhan. Karena kita beranggapan tanpa gua pelayanan tidak ada apa-apanya. Dan gereja ini besar karena saya. Inilah kesombongan yang Tuhan benci. Yang ketiga, Tuhan juga benci di dalam hal iri hati pada orang lain. Melihat orang lebih dipercayakan dalam satu pelayanan atas pelayanan yang lebih berkembang. Ketika ada pelayanan merasa iri dan curiga. Matius 20 ayat 15 seperti perumpamaan tadi. Kita coba baca sama-sama. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sehari sedinar? Ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan begitu mengasihi. Kalau saya belajar dari ayat ini, perumpamaan ini kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, satu hal menjadi remah buat diri kita sendiri. Kenapa? Saya bawa ayat ini harusnya dari minggu-minggu lalu.
Tuhan kasih saya untuk belajar Matius 20 ayat 1 sampai 16. Tadinya saya pun seperti itu. Nggak adil sepertinya Tuhan yang punya kebun anggur. Nggak adil. Itu fakta kok dalam hidup setiap orang. Bekerja lebih lama haknya harusnya lebih besar. Bekerja yang sedikit harusnya lebih dikit. Tapi anugerah Tuhan begitu besar buat kita. Kalau kita ngerti pada zaman terjadinya hal ini, kita pahami, kita akan menangis. Kenapa? Saat itu adalah saat susah seperti saat COVID-19. Pagi-pagi benar yang punya kebun anggur Tuhan Yesus mencari pekerja. Pagi-pagi benar jam berapa Bapak Ibu? Jam 6 pagi. Orang yang mendapat pekerjaan jam 6 pagi itu sangat bersyukur. Karena pagi-pagi sudah dapat pekerjaan. Di saat ini kita tahu COVID-19 PHK banyak di mana-mana. Kalau siapa yang ngajak kerja pasti penuh sukacita, amin. Apalagi saat ini pekerjaannya adalah pekerja upah harian. Kalau upah harian kita dapat, kita akan bersyukur. Apalagi sebagai bapak atau imam, kita bersyukur dengan dapat kerjaan jam 6 pagi dari Tuhan. Kita dapat upah, di mana upah itu kita bisa menghidupi anak istri kita untuk hari ini. Itulah syukur orang yang pertama. Syukur orang yang kedua jam 9 pagi. Kata Tuhan, jam 9 pagi aku datang lagi ke pasar, banyak orang yang nongkrong. Masih banyak orang yang nganggur kongko di pasar-pasar. Tuhan panggil untuk bekerja di pohon anggurnya. Dia akan minta kamu kerja lagi ke tempatku. Orang yang kedua pun bersyukur. Di jam 9 dia udah gelisah. Hatinya udah rasa takut. Apakah aku dapat bekerja? Kalau sebagai imam, apakah aku bisa menghidupi anak istriku untuk hari ini makan? Itulah kasih yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan cari lagi jam 12. Bagi orang yang jam 12, bagaimana rasanya kalau kita sebagai orang yang di jam 12 siang? Kita begitu sangat khawatir. Sudah tengah hari bolong, Tuhan aku belum dapat pekerjaan. Bagaimana anak istriku mau makan? Nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan panggil kita bekerja. Sangat-sangat bersyukur, udah setengah khawatir orang itu. Tuhan begitu mengasihi. Belum lagi yang jam 3, yang jam 5 sore. Kalau kita sebagai imam, sebagai bapak yang bertanggung jawab atas rumah tangga kita, jam 5 sore belum dapat pekerjaan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Doa sudah, istri doa, di rumah doa. Pengharapan sudah hopeless. Tidak ada lagi pengharapan. Aku pulang tidak membawa berkat. Anak istriku mau makan apa? Coba kita bayangin kalau kita pada saat posisi jam 5 sore kita dipanggil untuk bekerja. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bekerja sepenuh hati akhirnya. Karena anugerah itu besar buat kita. Kalau diajar suruh lembur pasti kita mau. Karena kita punya tanggung jawab, anak istri kita belum makan. Itulah anugerah yang besar bagi Tuhan untuk kita. Dan saya percaya hal inilah yang membuat kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terus di dalam kasih dan anugerahnya kita mengerti bekerja di ladangnya Tuhan. Banyak membutuhkan pekerjaan, siap untuk dituai. Amin. Begitu juga era Pentakosta yang ketiga. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Apakah kita mau tinggal diam atau kita mau ambil bagian itu? Teruslah kita maju di dalam kasih dan anugerahnya, amin. Kita mau terus di dalam kasih dan anugerahnya untuk lebih lagi refleksi hidup kita. Banyak pelayan di gereja menjadi hancur karena ketiga sikap tadi yang saya katakan. Oleh karena itu dalam pelayanan seharusnya kita mempunyai sikap sebagai hamba yang rendah hati. Sehingga kita berhasil dalam suatu pekerjaan, kita tetap berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Lukas 17 ayat 10 katakan, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dahsyat bukan Bapak Ibu? Kalau sebagai hamba nggak punya hak untuk meminta yang lain. Itulah yang kita harus pelajari dan terus maju di dalam kasih-Nya. Dan saya percaya
inilah waktunya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sikap hamba inilah yang membuat kita semakin dipercaya. Perkara yang lebih besar Tuhan akan berikan. Demikian juga orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itu dikatakan di Matius 20 ayat yang ke-16. Sekarang bagaimana refleksi kita di dalam setiap kehidupan kita? Apa kita melayani dengan sepenuh hati atau kita melayani setengah hati? Kembali kepada kita. Dan sudahkah kita mengenakan sikap hamba, bekerja dengan hati dalam melayani? Karena mengenakan sikap hati dan bekerja dengan hati adalah kunci dari segala sukses pelayanan. Kita mau bekerja di dalam Tuhan lebih lagi, amin. Karena terus terang sedih kalau kita nggak bekerja, firman Tuhan katakan. Saya kutip ayat ini dan kita mau semua umat Tuhan NCC Cikarang Baru pegang ayat ini dan jangan sampai terjadi atas kita. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jangan kita minta berkat kalau kita nggak pernah sadar akan ayat ini. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Multimedia bisa bantu? Nah, sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan diberi makan. Jangan ia makan, kata Tuhan. Tolong jemaat NCC pegang ayat firman ini. Kita harus bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan pasti ada upah, kata Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan kita akan mendapat satu janji firman Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Saya jadi ingat akan lagu anak sekolah minggu. Lagu pujian anak sekolah minggu, saya minta bantu WL untuk nyanyikan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu anak sekolah minggu ini menjadi rema di dalam hidup kita harusnya. Di masa COVID-19 ini terus bekerja di ladangnya Tuhan. Tangan kita Tuhan beri untuk melakukan pekerjaannya. Mulut kita untuk memuji Tuhan, bukan mengutuki masalah yang ada. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya nggak panjang lebar atas firman Tuhan. Semua firman telah saya sampaikan dan saya percaya kita semua memiliki sikap hati seorang hamba, mau melayani dengan tulus, sebab itu adalah kunci sukses di dalam pelayanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituhan. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya bagi
bagi segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya bagi segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus atas firman yang telah Kau sampaikan. Biarlah hari ini Bapa, kami boleh mengerti akan rencana-Mu atas hidup kami, dan kami meresponi panggilan-Mu untuk bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Pakai kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, terus boleh meresponi panggilan Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, pakai kami menjadi saksi-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Firman-Mu ini menguatkan kami di dalam pelayanan kami, menguatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau janjikan firman-Mu atas hidup kami. Begitu indah dan besar mulia kasih-Mu Bapa untuk kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biar firman ini menjadi rema di dalam setiap hidup kami dan hidup umat-Mu, dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengarlah doaku ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah doaku ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, mulia nama-Mu. Yesus, Yesus, mulia nama-Mu. Panggil sekali lagi nama Yesus, Yesus.
bersamaan pada pagi hari ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang begitu mengasihi kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang mengasihi setiap pribadi, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun kami ya Tuhan. Yang menyertai setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan pada masa-masa sulit seperti ini, satu hal yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merenungkan kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami berdoa bersyafaat untuk umat-Mu ya Tuhan. Di gereja kami di NCC Cikarang Baru ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan. Baik yang mereka yang menonton secara live ya Tuhan di rumah-rumah. Di rumah sakit, di dalam perjalanan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kemurahan-Mu. Biar tetap kemurahan-Mu senantiasa memenuhi mereka ya Tuhan. Hadirat-Mu menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau mereka di dalam keadaan sakit ya Tuhan, biarlah tangan kemurahan-Mu, kuasa-Mu memulihkan dan menyembuhkan mereka saat ini Tuhan. Kami lepaskan berkat kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera dan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Hari-hari ini mereka yang kesulitan secara ekonomi ya Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu surgawi turun atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini putus pengharapan, biarlah mereka boleh memandang Engkau ya Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Pak Kris Gideon beserta ibu dan anak-anaknya. Wakil gembala kami Pak Sugandi beserta ibu ya Tuhan. Dan ketiga putrinya dan menantunya ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pengerja-pengerja Tuhan, kabit-kabit yang ada di gereja kami ini Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Gembala Rayon kami, Pendeta Wiyeko Mulyono Tuhan, beserta wakilnya Tuhan Yesus. Gembala pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta 4 wakilnya ya Tuhan. Bahkan GBI Tuhan, Gatot Subroto kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap kami Tuhan yang di bawah penggembalaan hamba-Mu ini Tuhan, kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang menuntun, yang berikan visi misi kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya turun atas setiap kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Ibadah yang sudah diberkati Tuhan dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji.
Tuhan Yesus, buat kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam setiap hidup kami. Saat ini Bapa, sebentar kami akan kembali di dalam akhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tapi sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, yang sedang mengikuti live streaming ini, angkat tangan-Mu, arahkan mata hati rohani-Mu kepada Dia. Terimalah berkat, kasih, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis melalui Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang percaya dan menantikan Dia sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.